Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, dan semoga kita diberikan selalu kesehatan dan kebahagiaan. Di video ini, Bu Dev akan menjelaskan mengenai penanganan kasus pelanggaran dan pengingkaran kewajiban warga negara. Silahkan disimak dan jangan lupa subscribe, like, and comment di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tujuan pembelajaran dari kalian memahami materi ini adalah kalian dapat menganalisis upaya warga negara dan aparat keamanan, pertahanan, dan penegak hukum dalam penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Baiklah, sebelum kita memulai materi yang nantinya akan Ibu Dev jelaskan, kalian coba lihat gambar di sini. Di sini ada gambar Bapak polisi dan ketiga orang anak. Sedang apa sih Bapak polisi tersebut? Ya, Bapak polisi tersebut sedang menilang 3 orang anak tersebut. Kenapa? Karena mereka sudah melanggar peraturan lalu lintas. Peraturan lalu lintas apa sih yang mereka langgar? Ya, dimana kalau kalian lihat di situ ada dua anak yang dibonceng satu anak yang memakai helm. Nah, 2 orang ini tidak memakai helm. Nah, menurut kalian ini salah satu pelanggaran hak asasi bukan sih? Selanjutnya, yang kedua, ada gambar di mana ada seorang perempuan yang sedang dijambak oleh laki-laki. Nah, yang lainnya sibuk menertawakan dan yang satu laginya sibuk mau buat dokumentasi dengan gambar si wanita tersebut yang sedang dijambak. Nah, sepertinya hampir sama dengan realita yang saat ini sedang terjadi, di mana banyak sekali terjadi pembulian di sekolah yang mengakibatkan banyaknya para pelajar dan banyaknya korban yang ada di sekolah tersebut sehingga mereka tidak mau lagi sekolah. Bahkan mereka saking traumanya mereka sampai menutup diri dan tidak keluar kamar loh. Jangan macam-macam ya. Stop untuk menjadikan orang sebagai objek pembulian karena itu sangat berbahaya baik psikis maupun fisiknya. Nah, sekarang kita akan coba mengulas satu persatu materi ini. Nah, di sini ada materi upaya penanganan pencegahan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ibu Devi mau tanya nih, pernah dengar gak sih kata mencegah lebih baik daripada mengobati? Ya, pernyataan ini sangat relevan sekali dalam proses penegakan hak asasi manusia. Tindakan mencegah merupakan tindakan terbaik nih anak-anak dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara dalam mencegah timbulnya semua faktor penyebab dari pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, jika faktor-faktor yang ini tidak ada, maka pelanggaran hak asasi manusia itu dapat diminimalisasi, di mana pelanggaran-pelanggaran ini dapat dikurangi, tapi tergantung dengan warga negaranya juga. Untuk faktor-faktor yang dapat kita hindari berupa faktor intern dan faktor ekstern yang mungkin bisa kalian lihat di video sebelumnya. Itu Ibu Dev sudah menjelaskan apa aja sih faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern itu adalah faktor dari dalam, sedangkan faktor ekstern adalah faktor dari luar. Di mana faktor-faktor inilah yang sangat berpengaruh terhadap pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh masyarakat. Jadi, kalau kalian ingin tidak ada pelanggaran HAM, maka faktor-faktor tersebut harus dihilangkan terlebih dahulu dari dalam diri kita maupun dari diri orang lain. Dengan cara apa? Dengan cara mengontrol emosi dan lebih kepada sikap toleransi. Juga lebih kepada harus meningkatkan
penegakan hak asasi manusia itu dengan adanya kesadaran bahwa hak asasi manusia itu harus dijunjung tinggi, dilindungi, dan ditegakkan. Sehingga jika faktor-faktor penyebab itu tidak ada, maka pelanggaran-pelanggaran HAM dapat diminimalisasi atau dikurangi. Dan kita akan hidup damai, sejahtera, sentosa di negara tercinta ini. Sekarang pembahasan mengenai upaya pencegahan. Upaya pencegahan apa aja sih? Nah, berikut ini adalah upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Salah satunya yang pertama adalah meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing. Upaya pencegahan lainnya yaitu supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Yang ketiga, mengoptimalkan peran lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Lembaga Ombudsman Republik Indonesia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau biasa disebut dengan Komnas HAM, kemudian ada KPAI dan Komnas Perempuan. Yang keempat, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dan pemerintah. Selanjutnya, meningkatkan pengawasan dan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap warga, upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal seperti sekolah, perguruan tinggi maupun non-formal, kegiatan keagamaan dan kursus. Sekarang lanjut di upaya penindakan. Selain melakukan upaya pencegahan, pemerintah juga menangani berbagai kasus yang sudah terjadi. Tindakan penanganan itu dilakukan oleh lembaga-lembaga negara yang punya fungsi utama untuk menegakkan hukum. Di antaranya adalah lembaga kepolisian. Di sini lembaga kepolisian yaitu melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak warga negara untuk mendapatkan rasa aman. Yang kedua, ada Tentara Nasional Indonesia. Tentara Nasional Indonesia melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan gerakan separatisme, ancaman keamanan dari luar. Selanjutnya ada Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK melakukan penanganan terhadap kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara. Dan yang keempat ada lembaga peradilan yang melakukan perannya untuk menjatuhkan vonis atau kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, untuk lembaga peradilan ini kalian bisa lihat dalam proses peradilan. Di situ ada jaksa, ada hakim, ada saksi maupun advokat. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai partisipasi warga negara dalam rangka mendukung upaya pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Di sini dijelaskan bahwa upaya pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara adalah kewajiban pemerintah, tapi dibantu juga oleh sikap dan perilaku warga negaranya yang mencerminkan penegakan hak dan kewajiban warga negara. Sikap yang seperti apa sih yang harus dimiliki oleh warga negara? Ya, sikap dan perilaku yang beradab, menghormati keberadaan orang lain. Yang harus dilakukan oleh siapa saja? Keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Itu adalah lingkungan yang harus
kita terapkan sikap dan perilaku tersebut. Nah, sikap-sikap ini dijabarkan dalam Pancasila, di mana di dalam Pancasila itu terdapat nilai-nilai Pancasila yang harus diterapkan di berbagai lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah contoh bentuk perilaku atau sikap di berbagai lingkungan. Salah satunya yang pertama akan kita bahas adalah di lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan pertama kita dalam membentuk sebuah perilaku atau sikap yang baik. Salah satunya adalah contohnya yaitu mendengarkan ketika ayah dan ibu sedang berbicara. Yang kedua, mematuhi peraturan dalam keluarga. Ketiga, menghormati dan menyayangi adik atau kakak. Dan yang keempat, saling membantu dalam mengerjakan pekerjaan rumah. Selanjutnya, di lingkungan sekolah. Bentuk perilaku atau sikap yang bagaimana sih yang harus kita laksanakan di sekolah? Yaitu pertama, mematuhi tata tertib sekolah. Nah, buat kalian nih yang belum mematuhi tata tertib sekolah, ayo dari sekarang kita bentuk perilaku atau sikap yang mencerminkan karakter seorang pelajar. Karakter seorang pelajar itu seperti apa sih? Dan siapa yang harus membentuk karakter? Ya, yang harus membentuk karakter itu adalah diri kalian sendiri. Kalau orang lain tidak bisa membentuk karakter kalian, hanya memberikan pemahaman bahwa karakter yang baik itu seperti ini loh, dan kalian bisa melihat contoh-contoh dari berbagai teman-teman kalian atau dari berbagai lingkungan yang bisa kalian contoh tokoh-tokoh yang mencerminkan karakter tersebut. Nah, selanjutnya adalah tidak memaksakan kehendak kepada teman. Jadi tidak memaksakan kehendak kepada teman itu maksudnya adalah kalian tidak memaksakan kehendak beragama atau memilih hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang mereka pilih. Selanjutnya yaitu menghormati bapak atau ibu guru di sekolah. Walaupun bukan di sekolah, ketika kalian bertemu dimanapun, kalian tetap harus memberikan salam, karena itu adalah salah satu sikap atau perilaku yang baik. Yang keempat adalah menghormati teman yang sedang mengemukakan pendapat. Jadi ketika teman sedang mengemukakan pendapat, usahakan untuk diam terlebih dahulu. Banyak-banyaklah untuk lebih mendengarkan daripada berbicara. Karena dengan mendengarkan, kalian akan dapat pemahaman yang lebih dalam ketimbang kalian ingin berbicara dan ingin didengarkan. Jadi kalian lebih banyak untuk memahami konteks terlebih dahulu baru berbicara. Jangan sampai kalian ketika mengemukakan pendapat dengan kata-kata yang atau kalimat yang asal dan tidak sesuai dengan konteks atau materi yang sedang dijelaskan. Dan selanjutnya ada lingkungan, masyarakat, bangsa, dan negara. Sikap-sikap yang harus dilakukan yaitu adalah mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia. Hukum apa sih? Hukum positif. Yang kedua, berpartisipasi dalam pemilihan umum. Yang ketiga, yaitu melakukan monitoring terhadap kinerja pemerintah. Yang keempat, mengembangkan sikap saling menghormati antar warga negara. Dijamin deh, dengan kita punya sikap menghormati dan menghargai, maka kita akan hidup damai, sejahtera, dan sentosa. Kalau ada yang lebih tua, silakan dipanggil mbak atau kakak. Atau ketika kita meminta tolong, usahakan dahulukan kata maaf, kemudian tolong, dan ucapkan terakhir yaitu terima kasih. Yang selanjutnya yaitu mengikuti kegiatan berbangsa dan bernegara. Dan yang terakhir yaitu ikut serta dalam kegiatan-kegiatan tentang penegakan hak asasi manusia. Baiklah anak-anak, itu saja yang bisa Ibu Depi sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa kalian terapkan di berbagai lingkungan, seperti lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.